Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat semua. Selamat berjumpa dengan saya, Bernice Almira di channel Liseki, Literasi Sejarah dan Kisah. Kali ini kita akan membicarakan tokoh-tokoh sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia. Kita akan menampilkan salah satu dari 7 begawan revolusi Indonesia, yaitu Tan Malaka. Tema yang akan kita bahas adalah tentang episode akhir kehidupan Tan Malaka hingga kematiannya. Ya, Tan Malaka adalah tokoh revolusi yang cukup kontroversial. Ada yang menyebutnya sebagai Bapak Republik Indonesia. Ada lagi yang mengatakannya sebagai pejuang revolusioner yang kesepian. Sebagian orang Islam menganggapnya sebagai tokoh komunis. Sementara orang-orang komunis sendiri menganggapnya sebagai pengkhianat karena dianggap lebih banyak membela umat Islam. Kontroversi itu boleh jadi karena masing-masing pihak belum memahami secara jelas siapa sosok Tan Malaka yang sebenarnya. Oleh karena itu, pembahasan nanti diharapkan bisa memperjelas siapa tokoh Tan Malaka yang sebenarnya. Penjelasan dan pembicaraan nanti akan disampaikan oleh Bapak Khalid Orbasantosa, seorang sejarawan yang telah menulis buku Kematian Tan Malaka. Sehubungan yang bersangkutan belum bisa hadir langsung, maka penjelasan disampaikan melalui rekaman. Selamat mengikuti dan salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang Tan Malaka, tepatnya tentang episode akhir kehidupan Tan Malaka hingga kematiannya. Nah, tentang kematian Tan Malaka ini sesungguhnya sudah ada beberapa buku yang sudah ditulis oleh para sejarawan, dan alhamdulillah saya juga sudah menulis buku ini, dan barangkali buku inilah yang sekarang akan kita bedah, atau lebih tepatnya kita bahas ya, bedah dan kita bahas bersama. Buku yang saya tulis ini terdiri dari 3 bab ditambah bab pendahuluan, berarti 4 bab ya. Karena itu kita nanti akan menyampaikan ulasan di channel ini dalam 3 atau 4 episode. Tentu kita tidak akan mengulas secara detail dan rinci sebagaimana uraian dalam buku, yang tentu saja akan memakan waktu berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Tapi kita akan ulas garis besarnya saja. Sahabat semua, ketika memulai menulis buku ini, yang muncul dalam benak saya dulu adalah pertanyaan, apa yang muncul dalam pemikiran Tan Malaka saat ia ditangkap bersama tumpukan buku-bukunya oleh sekelompok tentara, kemudian digiring dan diikat, disekap di sebuah lumbung padi, dan akhirnya kemudian dihukum mati. Tentu saja Tan Malaka tidak bakal menduga sama sekali bahwa tindakan kejam dan biadab itu dilakukan oleh tentara bangsanya sendiri, bangsa yang sangat dicintainya, bangsa yang telah diperjuangkannya dengan segala kepahitan dan penderitaan sepanjang hidupnya selama 50 tahun lebih. Dan demi bangsa dan negaranya itu, Tan Malaka harus menjelajahi tak kurang dari 21 tempat dan 11 negara dengan kondisi sakit-sakitan dan di bawah pengawasan ketat agen-agen Interpol. Dia memulai dari kampung halamannya di Minangkabau, lalu berpetualang ke Belanda, Jerman, Inggris, Moskow, Filipina, Burma, Beijing, Thailand,
dan kembali lagi ke Indonesia, kemudian bergerilya ke Banten, Jakarta, Surabaya, Purwokerto, Yogyakarta, Kediri, Surabaya, kemudian kembali ke Yogyakarta. Ini artinya Tan Malaka telah berhasil menjelajahi 2 benua dengan total perjalanan sepanjang tidak kurang dari 89 km. 89.000 km. Ini adalah jarak 2 kali lipat dari yang pernah ditempuh oleh Che Guevara dari Amerika Latin. Luar biasa ya. Bahkan untuk menghindari agen-agen Interpol di berbagai negara, Tan Malaka merasa perlu menggunakan tidak kurang dari 25 nama palsu. Dan semua perjuangan dan pengorbanan itu dilalui demi satu hal, yaitu kemerdekaan Indonesia. Yang lebih penting lagi, di dalam proses petualangan itu Tan Malaka masih sempat membuat karya-karya intelektual dan kemudian berhasil membuat karya ilmiah dalam bentuk buku yang turut menerangi obor revolusi. Jadi Tan Malaka bukan saja seorang aktivis pergerakan yang lincah, tapi dia juga seorang intelektual yang cerdas ya, seorang intelektual dan ilmuwan yang cerdas. Di antara karya ilmiahnya itu yang pertama adalah Parlemen atau Soviet, kemudian ada SI Semarang dan Underwis, kemudian Semangat Muda, Narde Republik Indonesia, Masa Aksi, Manifesto Bangkok, Madilog, kemudian Muslihat, kemudian ada Islam dalam Tinjauan Madilog, dan yang tak kalah pentingnya adalah autobiografinya Dari Penjara ke Penjara. Itu autobiografi Tan Malaka yang ditulis dalam beberapa jilid. Sahabat-sahabat semua, selanjutnya untuk lebih memahami perjuangan Tan Malaka, ada baiknya saya sampaikan sekilas tentang latar belakang kehidupan Tan Malaka. Tan Malaka dilahirkan di lingkungan suku Minangkabau, Sumatera Barat. Memang tidak ada catatan resmi tentang tanggal lahir Tan Malaka. Satu-satunya penulis yang lengkap menyebut waktu kelahiran Tan Malaka adalah Jamaluddin Tamim, teman seperjuangan Tan Malaka yang juga telah menulis buku Kematian Tan Malaka. Jadi buku Kematian Tan Malaka itu ditulis pertama oleh Jamaluddin Tamim. Ini teman seperjuangan Tan Malaka. Menurut Tamim, Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni 1897. Nama kecilnya adalah Ibrahim. Ayahnya bernama Rasad, berasal dari Puak Caniago. Sedangkan ibunya bernama Sinah, berasal dari Puak Simabur. Nah, Ibrahim merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi hanya 2 bersaudara. Adik satu-satunya bernama Kamarudin. Dia 6 tahun lebih muda dari usia Ibrahim. Ibrahim merupakan potret anak kecil Minangkabau yang gemar main bola, main layang-layang, kemudian berenang di sungai. Selepas maghrib dia mengaji lalu tidur di surau. Dia termasuk anak yang berani, bandel, dan nekat, tetapi tidak pernah meninggalkan sholat. Dan dalam usia yang relatif masih kanak-kanak dia sudah hafal Al-Quran, hafiz Al-Quran ya, 30 juz lengkap. Dia merupakan anak yang cerdas dan membuat kagum guru-gurunya di sekolah kelas 2. Guru-gurunya inilah yang kemudian berjasa merekomendasikan Ibrahim untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah guru negeri. Sekolah ini merupakan satu-satunya lembaga lanjutan bagi lulusan sekolah kelas 2. Masuk sekolah ini tentu bukan hal yang mudah, karena sekolah ini lebih mengutamakan anak ningrat dan pegawai tinggi. Padahal ayah Ibrahim hanya seorang pegawai rendah sebagai mantri suntik atau vaksinator. Namun berkat kecerdasan Ibrahim, para guru sekolah kelas 2 itu merasa perlu untuk berjuang agar Ibrahim bisa masuk ke sekolah negeri. Usaha guru-guru Ibrahim itu ternyata berhasil, dan Ibrahim kemudian masuk ke sekolah negeri di Bukit Tinggi, dan di sana dia belajar bahasa Belanda, bergabung dengan kelompok orkes sekolah. Dia sebagai pemain cello.
di bawah bimbingan Horen Sema. Horen Sema ini kan guru yang sangat baik terhadap Ibrahim, bahkan dia di kemudian hari menganggap Ibrahim sebagai anaknya sendiri, dan Ibrahim tahu diri, dia membalas dengan cara menjadi siswa yang paling cerdas dan paling baik di sekolah itu. Setahun belajar, kemudian Ibrahim dipanggil pulang oleh keluarga di Suliki. Ia harus menerima penobatan sebagai pemangku Datuk Tan Malaka. Ini adalah kebiasaan ada di sana untuk menggantikan pemegang gelar terdahulu. Dan sejak itulah kemudian Tan Malaka, Ibrahim dikenal dengan nama Tan Malaka dan lazim dipanggil Tan Malaka. Pada 1913 Ibrahim berhasil merampungkan ujian akhir, kemudian mengikuti praktek mengajar di sekolah rendah pribumi. Nah, di sekolah ini dia memperoleh kesenangan baru, kegemaran baru, yaitu mengajar baris berbaris. Rupanya dia memang punya bakat di bidang militer. Melihat Tan Malaka yang kelihatannya semakin cerdas, Horen Sema menyarankan agar sang datuk muda ini belajar di negeri Belanda. Tapi kan orang tua Tan Malaka tidak punya biaya ya. Maka atas inisiatif seorang tokoh masyarakat di kampungnya, dia mengumpulkan dana dari masyarakat di kampungnya sebagai biaya untuk Tan Malaka ke negeri Belanda. Nah, jaminannya adalah harta benda milik keluarga Tan Malaka ya. Dan dia diminta agar setelah kembali dari belajar itu membayar utang-utangnya dengan gajinya. Tapi ternyata utang itu tidak terbayar karena Tan Malaka tidak pernah bekerja. Dia hanya berjuang ya dengan cuma-cuma. Utang Tan Malaka itu kemudian dibayar lagi oleh Horen Sema, oleh guru sekaligus orang tua angkatnya. Nah, pada Oktober 1913 setelah mengumpulkan dana, Tan Malaka disertai dengan guru Horen Sema pergi menuju Belanda. Dia dilepas oleh adiknya Kamarudin di pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat. Kurang lebih 6 tahun di negeri Belanda. Pada tahun 1919 atas bantuan Direktur Sinembah ya yang bernama Jensen, Tan Malaka berangkat ke Indonesia, ke negeri asalnya untuk menjadi guru di sekolah anak-anak kuli di Sinembah, Banten. Nah, dia kemudian bergaul dengan para kuli kontrak, bergaul dengan para buruh, dan dengan itu dia semakin memantapkan Tan Malaka untuk bergerak di sektor pendidikan. Menurut pandangannya, kemerdekaan rakyat hanya bisa diperoleh dengan pendidikan kerakyatan. Dan pada saat itu ada informasi bahwa di Yogyakarta akan diselenggarakan kongres pendidikan yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam ya, pada tahun 1921. Maka Tan Malaka dengan bersemangat pergi ke Yogyakarta, dan di sana dia bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Yos Cokroaminoto, Agus Salim, Semaun, dan lain sebagainya. Nah, saat itu organisasi Syarikat Islam memang sudah terpecah menjadi dua faksi ya, faksi Islam dan faksi komunisme. Syarikat Islam Semarang yang dipimpin oleh Semaun dan Darasono ini lebih berkiblat kepada komunisme. Pengalaman bersosialisasi dengan tokoh Islam dan Syarikat Islam membuat Tan Malaka bersemangat untuk menyatukan Islamisme dan komunisme dalam satu gerakan. Dia melihat Islamisme ini sangat bersemangat ya, sama dengan komunisme semangatnya dalam rangka dalam hal mengusir penjajah, mengusir kolonialisme dari bumi Indonesia. Nah, Tan Malaka mengusulkan perlunya persatuan antara Partai Komunis dengan Syarikat Islam. Dia menyatakan bahwa kedua partai ini semestinya bersatu karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengusir imperialisme Belanda. Bagi Tan Malaka, silang pendapat kedua partai itu hanyalah bagian dari politik pecah belah dari
Belanda, dari penjajah Belanda. Dia mengatakan kalau perbedaan Islamisme dan komunisme diperdalam akan memberi kesempatan kepada musuh yang terus mengintai untuk melumpuhkan gerakan Indonesia. Kata dia begitu. Nah, pendapat Tan Malaka yang seperti itu rupanya didukung oleh Ki Bagus Hadikusumo, salah seorang tokoh Muhammadiyah yang berada di Syarikat Islam. Kata Ki Bagus bahwa orang yang memecah belah persatuan rakyat, ya, orang yang memecah belah persatuan rakyat berarti bukan muslim sejati. Nah, dalam perkembangannya Tan Malaka memang satu-satunya pimpinan komunisme yang terus berusaha merangkul Syarikat Islam. Nah, usaha Tan Malaka ini mendapat simpati dari tokoh-tokoh Islam. Nah, bahkan pimpinan Muhammadiyah mencoba mengundang Tan Malaka berpidato tentang komunisme, dan dengan semangat Tan Malaka menyanggupi. Sayangnya undangan itu tidak pernah terrealisasi karena Tan Malaka keburu ditangkap kembali oleh pemerintah kolonial Belanda dan diasingkan ke Belanda pada Maret 1922. Tapi di Belanda Tan Malaka terus mengkampanyekan aliansi komunis Islam. Dalam Kongres 4 Komunis Internasional di Rusia misalnya, Tan Malaka meminta Komintern meralat sikapnya atas pan-islamisme. Menurut Tan Malaka, pan-Islam merupakan alat perjuangan seluruh bangsa muslim dalam rangka merebut kemerdekaan. Nah, di depan para pimpinan komunis internasional itu, Tan Malaka bahkan tak segan-segan menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim dengan melakukan sholat di depan mereka. Dan dengan dramatis sekali dia mengatakan bahwa Islam telah mengajarkan sosialisme dan anti penjajahan 12 abad sebelum Karl Marx lahir. Nah, dari sini bisa terbaca watak dan orientasi Tan Malaka yang sesungguhnya. Dia memang seorang Marxis tapi sekaligus nasionalis. Dia seorang komunis tapi dia selalu mengaku di depan Tuhan saya adalah seorang muslim. Namun pandangan Tan Malaka tentang pan-islamisme itu yang membuat dia dicurigai oleh para pimpinan komunis. Kecurigaan itu semakin bertambah pasca terjadinya pemberontakan komunis 1926 sampai 1927. Pada pemberontakan itu memang Tan Malaka sudah sejak awal menolak. Naluri politiknya mengatakan bahwa pemberontakan itu tidak akan berhasil. Namun pemberontakan yang diinisiasi oleh pimpinan komunis seperti Alimin dan Musso tetap berjalan. Pemberontakan diawali dengan pemogokan yang sporadis, diikuti sabotase dan perlawanan bersenjata di beberapa daerah seperti Batavia, Tangerang, Priangan, Solo, Pekalongan, dan berakhir di Silungkang, Sumatera Barat. Ternyata benar pemberontakan itu sama sekali gagal menggoyang kekuasaan Belanda. Sebaliknya sangat merugikan pergerakan Indonesia. Banyak pendukung pemberontakan terbunuh, para pembina organisasi banyak yang dipenjara dan dibuang. Lebih dari 1.300 yang ditangkap dan dibuang ke Digul atau daerah-daerah lain di Indonesia. Ada juga yang dihukum gantung. Dan sejak itu penguasa kolonial Belanda bertindak semakin bengis dan semakin represif. Setiap anasir pergerakan nasional ditindak. Dan partai-partai politik yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah dilarang keras. Nah, orang-orang PKI menuduh Tan Malaka sebagai biang penyebab kegagalan pemberontakan. Dia kemudian dimusuhi dan dicap sebagai pengkhianat partai, Trotsky-nya Indonesia katanya. Tentu sebagai pemikir yang cemerlang dan aktivis yang lincah, Tan Malaka memiliki cukup alasan mengapa pemberontakan itu harus dikesampingkan. Ia kemudian menguraikan alasan-alasannya itu dengan menulis buku Masa Aksi. Buku itu sangat terkenal. Menurut Tan Malaka, untuk mengadakan satu aksi nasional, Partai Komunis belum punya cukup kekuatan, sehingga apa yang dilakukan Partai Komunis dalam pemberontakan itu hanya sebatas push, gerombolan kecil yang bergerak diam-diam dan tidak berhubungan dengan rakyat. Revolusi, kata Tan Malaka, bukan dirancang berdasarkan logistik semata, tapi pada kekuatan massa. Revolusi bukanlah sesuatu yang dikarang dalam otak, tapi dengan perhitungan yang matang. Kehadiran massa aksi ini menjadi inspirasi utama bagi tokoh-tokoh bangsa untuk meneguhkan idealismenya dalam mengusir penjajah dari bumi Indonesia.
Bahkan salah satu tuduhan yang memberatkan Soekarno ketika dia diadili di Bandung, di Latnat Bandung pada 1931 adalah lantaran Soekarno menyimpan buku yang dilarang oleh Belanda itu. Jadi buku Masa Aksi itu dilarang oleh Belanda. Tapi bagi Soekarno buku itu merupakan ilham sekaligus bahan kutipan ketika dia menyusun pleidoinya yang sangat terkenal, yaitu Indonesia Menggugat. Nah, kita tahu semua bahwa pleidoi Soekarno itu kemudian yang berhasil membebaskan Soekarno dari segala tuntutan. Kemudian pada masa-masa kemerdekaan, para pemuda revolusioner menjadikan buku Masa Akti itu sebagai buku pegangan revolusi. Kata Soekarni, ini adalah kesempatan kita mempraktekkan masa aksi. Nah, pada waktu itu Soekarni mengatakan hal itu beberapa waktu setelah proklamasi kemerdekaan, dan hasilnya adalah bergabungnya ribuan pemuda dan rakyat untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap proklamasi kemerdekaan. Mereka berkumpul di lapangan Ikada yang jejak sejarahnya sangat kita kenal. Nah, demikian juga pengaruh masa aksi ini, buku Masa Aksi ini terhadap beberapa peristiwa di Indonesia, seperti dalam kalimat Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pada lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman itu diakui oleh W.R. Supratman sendiri, diambil dari bagian akhir buku Masa Aksi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, Tan Malaka ini memang menulis buku Masa Aksi sudah hampir 1 abad yang lalu ya. Tapi inspirasi yang ada di dalamnya mengiringi perjuangan bangsa Indonesia sepanjang sejarah, bahkan hingga sekarang terus menggema. Lindungi bendera itu dengan bangkaimu, nyawamu, dan tulangmu. Itulah tempat yang selayaknya bagimu, seorang putra Indonesia, tempat darahmu tertumpah. Itulah kalimat terakhir di dalam buku Masa Aksi, dan itulah kata-kata Tan Malaka yang mencerminkan seorang nasionalis sejati, seorang nasionalis yang telah mewakafkan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak berlebihan jika kemudian Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Bapak Republik Indonesia, setara dengan George Washington yang merancang Republik Amerika Serikat sebelum negara itu merdeka. Bedanya, nama besar George Washington dijadikan sebagai nama ibu kota negaranya, sementara nama besar Tan Malaka justru diincar terus oleh berbagai pihak yang ingin membunuhnya.